Halo Tribuners, selamat datang di RSUD Genteng Banyuwangi, salah satu rumah sakit unggulan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Bersama saya, Randy Nukuramanda, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui layanan unggulan yang ada di rumah sakit ini. RSUD Genteng Banyuwangi memiliki lebih dari 24 dokter spesialis, 22 poliklinik, 189 paramedis, dan 165 tempat tidur. Untuk mengetahui bagaimana jalannya layanan unggulan yang ada, saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Direktur Utama RSUD Genteng Banyuwangi, Dr. Siti Aisyah Anggraini. Mari ikut bersama saya. Pertama-tama saya sampaikan bahwa RSUD Genteng ini adalah rumah sakit pemerintah, di mana rumah sakit pemerintah ini visi misi kita mengacu pada visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Kebetulan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, visinya yaitu terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah untuk semua. Rumah sakit ini mengambil misi yang nomor 2, yaitu membangun SDM unggul, sehat jasmani, rohani, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, disinilah kita dituntut untuk meningkatkan akses. Makanya Rumah Sakit Genteng ini salah satu dari rumah sakit pemerintah selalu meningkatkan akses serta kualitas layanan. Akses dalam hal ini apa? Sarana prasarana, ya. Kemudian sumber daya manusia itu terus kita perbaiki dan juga peningkatan pelayanan, ya. Karena rumah sakit pemerintah ini menjadi rujukan masyarakat untuk berobat, ya, sehingga kita terus upgrade ya layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Genteng ini. Di Banyuwangi sendiri kelas C, tipe C itu dari total 13 tadi ada 8 itu adalah tipe C. 8 tipe C, 6 diantaranya ada di selatan. Kalau dulu orang itu rumah sakit ini membandingkan ya, mengkomparasi, tetapi sekarang sudah berkompetisi ya. Apalagi di era BPJS. Di era BPJS ini masyarakat ini berhak untuk memilih. Saya mau berobat di rumah sakit A, saya mau berobat di rumah sakit B, itu tergantung pilihan masyarakat itu sendiri. Kalau kita ini tidak berbenah dalam semua ya, dalam SDM-nya, dalam sarana prasarananya, semua fasilitas, maka kita tidak akan menjadi pilihan masyarakat untuk berobat. Nah, Rumah Sakit Genteng ini terus melakukan penambahan sarana prasarana. Banyak sekali layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Genteng, dan yang terbaru tahun ini ya ada bedah mulut, ya. Kemudian ada ESWL, kemudian ada ini kita punya fototerapi, mungkin fototerapi ini satu-satunya ada di Banyuwangi, ya. Dan ini yang bisa mengobati vitiligo, ya. Dan vitiligo itu memang selama ini kita selalu rujuk ke luar kota. Nah, dengan adanya alat yang baru ini itu sudah bisa diobati di Rumah Sakit Genteng. Dan masih banyak fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Genteng yang itu menjadi unggulan-unggulan yang ada di Rumah Sakit Genteng. Instalasi gawat darurat ini memang menjadi suatu kewajiban yang memang harus ada dalam suatu rumah sakit, ya. Dan instalasi gawat darurat ini adalah garda terdepan dari rumah sakit pada kasus-kasus gawat darurat, ya. Nah, di sini bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas layanan yang ada di instalasi gawat darurat? Kita menyiapkan SDM, ya, di setiap shift, ya. Kita terbagi dalam 3 shift. Itu kalau pagi kita banyak dokter, ya. Ada 4 dokter di sana. Ya, karena biasanya pagi sampai siang tuh di situ pasiennya yang paling banyak, ya. Kemudian shift sore kita ada 2 dokter di sana, shift malam
kita ada 2 dokter di sana. Sehingga dokter itu standby 24 jam dan siap menerima pasien-pasien dengan layanan IGD 24 jam. Dan alhamdulillah kita layanan Ponek itu juga 24 jam. Nah, Ponek itu layanan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan alhamdulillah Ponek kita itu terbaik ya. Di situ dokter spesialis kita ready ya. Dokter spesialis yang ada di Ponek itu kan juga ada dokter obstetrik dan ginekologi, anestesi ada di situ ya. Kalau diperlukan rujukan dengan spesialis penyakit yang lain juga kita juga ready. Sehingga dengan sarana prasarana dan juga SDM yang berkualitas, kita siap melayani pasien IGD 24 jam. Pengaduan ini penting sekali buat suatu layanan publik, karena dengan adanya pengaduan kita ini bisa maju. Ya, dari situ kita bisa banyak belajar. Oh, ternyata yang menurut kita baik ternyata belum tentu baik oleh masyarakat. Dan masukan-masukan dari masyarakat inilah yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi orang mengadu itu pasti mereka punya masalah ya. Dan alhamdulillah setiap ada pengaduan, baik itu di media sosialnya Rumah Sakit Genteng, kemudian di webnya pemerintah daerah ya, kemudian di layanan-layanan pengaduan di pemerintah daerah, itu kita siap untuk memberikan jawaban. Dan satu lagi yang luar biasa, pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan suatu inovasi yang baru, yaitu namanya Banyuwangi Melayani. Di situ semua pimpinan SKPD termasuk direktur rumah sakit nomornya harus terpampang di situ. Ya. Dan juga nomor-nomor layanan yang lainnya. Kami masukkan di situ, ada nomornya Kabid Pelayanan, ada nomornya Kabak Umum, ada nomornya layanan informasi 24 jam rumah sakit, ada nomornya yang menangani BPJS yang ada di rumah sakit. Ya. Dan alhamdulillah begitu itu di-launching oleh Ibu Bupati, sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk di nomor masing-masing. Bahkan saya nomor pribadi saya sudah saya share di situ. Saya pernah ditelepon bertanya tentang layanan rumah sakit. Mereka itu sebetulnya tidak hanya ingin dijawab secara normatif, tapi mereka itu, masyarakat itu menginginkan langsung solusi. Jadi langsung eksekusi, bertanya ini langsung dijawab pada sumbernya. Oh, tanyain. Jadi tidak dijawab dengan normatif, terima kasih atas masukannya dan sebagainya, tapi langsung kita menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat itu. Terima kasih atas apresiasinya. Alhamdulillah tahun 2024 ini saya mendapatkan penghargaan dari Ibu Bupati menjadi ASN berprestasi, dan ini memacu semangat saya untuk terus menjadi lebih baik lagi ya. Ini cambukan bagi saya untuk bekerja menjadi lebih baik lagi, mengabdi lebih baik lagi, karena kami sebetulnya bekerja tidak menginginkan satu piala, tapi bagaimana apa yang sudah kami lakukan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, dan kami bisa mengemban amanah yang diberikan oleh Ibu Bupati ya, karena rumah sakit umum daerah ini adalah rumah sakit milik pemerintah dan menjadi pusat rujukan dari masyarakat, sehingga kami harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik Tribuners, itu tadi obrolan santai saya bersama Direktur RSUD Genteng Banyuwangi, Dr. Siti Aisyah Anggraini. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Randy Nukuramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.